Selamat siang, Bruder, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman terkasih dalam Kristus. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Isu globalisasi sudah menjadi isu yang hangat selama beberapa tahun ini. Namun, apakah kita sebagai generasi muda sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi era tersebut? Era globalisasi adalah kesempatan bagi kita, generasi penerus bangsa, khususnya kaum wanita, untuk menunjukkan kiprah dan peranan yang nyata menuju Indonesia yang maju dan berdaulat. Sangat banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai remaja perempuan untuk menghadapi era tersebut. Era di mana kita berkesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah wanita Indonesia yang berpikiran maju, bermental baja, dan kompeten. Selalu membuka diri akan kesempatan untuk mempelajari pengetahuan baru, tidak terbatas hanya di sekolah saja, adalah salah satu contohnya. Hal tersebut akan membawa kemajuan positif bagi mental dan etos kerja kita di kemudian hari. Menjadi pribadi yang tidak alergi terhadap kritik dan tahan banting menghadapi persaingan global. Peran wanita sekarang sudah semakin besar dalam berbagai segi. Misalnya, dalam dunia politik dan dalam pemerintahan. Manfaatkanlah kesempatan ini untuk mempersiapkan diri menghadapi era globalisasi. Tentunya dengan tetap mengedepankan iman dan teladan kepada Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkah kita. Era globalisasi banyak yang menyebut sebagai era persaingan bebas dengan jutaan orang dari berbagai belahan dunia. Namun, saya tidak akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang menghambat. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk semakin mengembangkan diri, mempersiapkan diri untuk tidak hanya berkompetisi, namun juga berkompeten. Bekerja sama membangun dunia yang lebih baik. Hapuskanlah stigma wanita yang hanya bisa berperan pada bidang tertentu saja, dan pria yang hanya bisa berperan pada bidang tertentu pula. Belajarlah tanpa kenal lelah, berkompetisilah dengan sehat, dan majulah melangkah bersama Tuhan untuk Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, saya tutup pidato saya ini dengan kalimat, laut yang tenang tidak menghasilkan pelaut yang handal. Janganlah takut menghadapi persaingan, disiplin, dan mantapkanlah langkah dalam naungan berkat Tuhan. Niscaya kita akan semakin maju dan berperan nyata dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih, berkah dalam. Apa kabar Rumah Vendeng kita semua, baik yang ada di sini maupun yang sedang melihat acara ini dari rumah? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh anugerah dari Tuhan kita. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama saya. Karena tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang, maka tak menyapa. Padahal saya suka loh disapa. Baiklah, nama saya Felicia Griselda Tumorang dari kelas 7H. Dan pada hari ini, saya akan membahas tentang perempuan dan diskriminasi. Kami perempuan sebagai pelajar yang ingin terpelajar, ingin terbaik dalam setiap mata pelajaran. Kami perempuan kecil yang berusaha menjadi dewasa. Dewasa dalam umur, dewasa dalam perilaku, dan dewasa dalam meraih cita-cita. Kami perempuan kecil yang dalam keseharian pun kerap didera rasa bersalah akibat walaupun memiliki tujuan yang mulia. Tidak sedikit yang mengalami insecure, melihat teman yang lebih mature, menghadirkan perasaan cemas atas kemampuan diri sendiri akibat bersaing yang tiada henti. Belum lagi perasaan minder yang mendera
akibat berkumpul dengan teman-teman yang memiliki latar belakang yang beragam. Takut tidak memiliki teman, takut dianggap miskin, ingin bertanya mengenai pelajaran, takut dianggap bodoh, dan ketakutan-ketakutan lain yang tanpa sadar melemahkan kemampuan kita sebagai perempuan kecil. Ketakutan ini tak sampai di sini. Ketika aku ingin melangkah menggapai masa depanku, ku baca sebuah artikel yang mengungkapkan bahwa banyak perempuan yang mengalami kekerasan ekstrim yang disebut pemerkosaan korektif, yang artinya pendidikan, pelayanan kesehatan, serta hak kesejahteraan perempuan masih dilanggar. Pernah aku mendengar, perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya juga ke dapur. Perempuan harus bisa memasak, mencuci, dan menyetrika serta seabrik pekerjaan rumah tangga lainnya yang tanpa kita sadari menyita waktu perempuan untuk menggapai cita-citanya. Dalam kehidupan politik di Indonesia, bisa kita lihat suara yang mendukung kebijakan yang memperhatikan hak perempuan juga masih minim, yaitu 20,52% dari kuota 30%. Diskriminasi di tempat kerja. Tubuh wanita kerap dieksploitasi secara tidak sadar oleh beberapa perusahaan. Perempuan kerap menggunakan baju yang berbahan minim yang bahkan tidak ada korelasinya antara produk yang ditawarkan dengan tubuh wanita. Emansipasi perempuan di keluarga bukannya memberikan keringanan bagi seorang perempuan. Emansipasi yang katanya perempuan boleh bekerja, mengaktualisasikan dirinya, membawa perempuan menjadi sosok yang harus mampu menjalankan perannya dalam dua bidang, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir. Permasalahan kekerasan berbasis gender atau KBG, contohnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap seksualitas perempuan tanpa persetujuan orang tersebut. Yang menurut survei, perempuan paling banyak menjadi korban kekerasan seksual. Dengan adanya diskriminasi yang terjadi hingga saat ini, mari kita membangun lingkaran kekuatan antar perempuan, lingkaran untuk berbagi pikiran dan saling mendukung. Mari lebih menunjukkan empati dan kemurahan hati, menjauhi kecemburuan, menghindari runcingnya perasaan insecure. Saya mengalaminya, dan saya yakin Anda juga seperti saya yang pernah mengalaminya. Percayalah, kita tidak sendirian. Kita bisa meminimalkan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi hingga hari ini jika kita mau membangun lingkaran perempuan sehat. Terima kasih. Selamat siang dan salam jumpa untuk Dewan Juri dan teman-teman Dom Savian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya Faustina Lovely, perwakilan dari kelas 7B, mohon izin untuk menyampaikan pidato mengenai peran perempuan di era globalisasi. Sebelum saya menyampaikan pidato, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya kita dapat memperingati Hari Kartini tahun 2022. Kita tidak cukup dan berhenti pada peringatan Hari Kartini ini. Hal yang paling penting adalah kita berbuat sesuatu. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita gali bersama. Pada peringatan Hari Kartini ini, mari kita membuka diri untuk belajar dari R.A. Kartini, pribadi yang tangguh, berdaya ubah, dan menjadi penggerak bagi kaumnya. Perempuan mempunyai peran penting di era globalisasi. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman, saudari, para perempuan untuk meneladan R.A. Kartini dengan melakukan 3 hal berikut. Yang pertama,
menggerakkan lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Yang kedua, memberi daya ubah pada diri dan orang lain untuk menjadi lebih produktif. Yang ketiga, memberi teladan baik dalam mendidik putra-putri dan mendampingi keluarga, baik dalam sikap maupun tutur kata. Selamat menjadi perempuan hebat di era globalisasi. Selamat menjadi perempuan penggerak, berdaya ubah, dan menjadi teladan baik. Selamat Hari Kartini. Demikian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Dewan Juri dan teman-teman Dom Savian. Terima kasih. Selamat siang, Bruder, Bapak Ibu Guru, para Dewan Juri, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emanuela Kirana Rosari Lestari dari kelas 7K dengan presensi 12. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara tentang peran perempuan dalam era globalisasi. Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia yang diberikan kepada saya dan kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada zaman saat ini masih banyak orang beranggapan bahwa kaum perempuan adalah kaum yang lemah dan kaum yang selalu dinomorduakan. Peran kaum perempuan sering dipersempit, hanya sebatas ibu rumah tangga. Anggapan seperti ini kiranya perlu dirombak dan dihilangkan. Kita patut bangga dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini, salah satu gerakan yang diwariskan kepada masyarakat Indonesia adalah gerakan emansipasi kaum perempuan. Gerakan ini bertujuan untuk melawan praktik budaya patriarkal, menaikkan derajat kaum perempuan, serta membuat kaum perempuan berkembang dan selangkah lebih maju dalam segi kehidupan. Kaum perempuan tak hanya cukup sampai umur 12 tahun dalam mengenyam pendidikan, namun dapat terus mengenyam pendidikan untuk mencapai cita-cita mereka dalam segi kehidupan. Misalnya, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Di era globalisasi, gerakan emansipasi perempuan belumlah selesai. Gerakan emansipasi kaum perempuan harus terus digalakkan dan diperjuangkan. Hal ini bertitik tolak dari masih sering terjadinya tindak kekerasan atau pelecehan terhadap kaum perempuan. Tak hanya itu, kaum perempuan juga sangat dibutuhkan dalam membangun perubahan nasional. Kaum perempuan diajak untuk terlibat, bergerak, berkreasi, dan berinovasi untuk selangkah lebih maju dalam segala bidang, serta mampu memberi gagasan atau ide dalam menyusun strategi perubahan di negara Indonesia secara khusus dalam pembangunan karakter masyarakat Indonesia. Selain itu, emansipasi juga merupakan sebuah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender antar kaum perempuan dan kaum laki-laki. Banyak profesi yang bisa diambil alih oleh kaum perempuan, seperti polisi, dokter, pilot, guru, presiden, tentara, dan lain sebagainya. Laki-laki maupun perempuan pada akhirnya dapat memiliki keterampilan dan kemampuan yang sama
untuk menggali potensi dan membawa perubahan di sekitar selangkah lebih maju, secara khusus pada era globalisasi ini. Indonesia harus terus berkembang dan Indonesia harus terus maju. Kaum perempuan bukanlah kaum yang harus selalu berjaga di rumah. Kaum perempuan bukan hanya seorang koki yang harus selalu standby di dapur. Dan tanpa menghilangkan kodratnya, kaum perempuan bisa selangkah lebih maju untuk membangun karakter masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Maka dari itu, mari kita perjuangkan gerakan emansipasi perempuan dan kesetaraan gender di negara Indonesia. Maju terus kaum perempuan, di tangan kita ada perubahan untuk sebuah tatanan masa depan. Akhir kata, selamat siang dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bruder SMP Pangudi Luhur Domenico Savio, Bapak Ibu Guru, teman-teman, serta hadirin semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih karunia-Nya, sehingga saat ini kita dapat bertemu di sini dengan kondisi sehat dan penuh sukacita. Bulan ini merupakan bulan yang sangat bersejarah, khususnya bagi kaum perempuan, karena tanggal 21 April bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, yaitu momen yang menjadi titik tolak di mana perempuan dapat berdiri sejajar dengan kaum laki-laki. Dengan perjuangan Kartini inilah para perempuan Indonesia dapat turut serta berpartisipasi di semua lini dalam pembangunan nasional. Bahkan puncak pimpinan tinggi di NKRI yang kita cintai ini pun pernah dijabat oleh seorang perempuan. Untuk itu, kita patut berbangga atas keberhasilan perempuan yang mampu bereksistensi, mensejajarkan diri dan martabatnya dengan kaum laki-laki. Habis gelap terbitlah terang merupakan buku yang membawa angin segar, mengobarkan semangat dan daya juang bagi perempuan Indonesia untuk mendobrak dominasi serta adat usang. Namun, perjuangan belum sepenuhnya usai. Masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh perempuan Indonesia. Banyak perbedaan yang dialami kaum perempuan. Pembatasan gerak dan kebebasan berpikir belumlah seutuhnya didapat. Hal ini berarti emansipasi belumlah terwujud secara maksimal. Untuk itu, kita perlu mengobarkan semangat Kartini. Perempuan-perempuan Indonesia harus lebih mandiri, tangguh, dan profesional dalam menghadapi tantangan global. Dunia tidak boleh memandang sebelah mata pada perempuan. Hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan haruslah diberikan secara seimbang. Hadirin yang saya hormati, karya nyata Kartini haruslah dijunjung tinggi. Jika satu Kartini telah mati, maka 1000 Kartini akan bangkit untuk meneruskan cita-cita luhur, mewujudkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan nasional. Akhir kata, semoga kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial semata, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini dengan terus berupaya meneladani dan meningkatkan peran perempuan demi kemajuan bangsa dan negara. Bukanlah laki-laki yang hendak kami lawan, melainkan pendapat kolot dan adat usang yang tiada gunanya lagi bagi tanah Jawa kami. Perempuan beradab dan terpelajar menjadi penolong dan pembantu berharga bagi laki-laki. R.A. Kartini. Demikianlah pidato saya. Bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan, kiranya hadirin sudi memaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kecil-kecil udah punya pacar,
Keren. Malah saya masih jomblo. Perkenalkan, saya Victoria Lauren dan saya akan berpidato. Halo Dewan Juri yang terhormat, Bapak Ibu Guru, teman-teman dan semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema peran perempuan dalam era globalisasi. Terutama saya akan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membawa kita dari kegelapan ke masa yang modern seperti sekarang. Seperti yang diucapkan Ibu Kartini, setelah gelap terbitlah terang. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu wanita dipandang rendah. Dan R.A. Kartini pun terketuk untuk mengangkat derajat para wanita. Setelah adanya R.A. Kartini, wanita pun dapat bersekolah, berwawasan. Dan di zaman sekarang, wanita dapat menjadi orang yang berguna. Banyak wanita yang sukses. Zaman sekarang, wanita dapat menjadi astronot, pilot, menteri, guru, bahkan presiden, dan sebagainya. Dunia politik Indonesia berkembang sangat pesat di 15 tahun terakhir. Bahkan pekerja di bidang perikanan 70% wanita, dan banyak perkembangan lainnya. Tapi tidak dapat dipungkiri, masih banyak yang memandang rendah wanita. Masih banyak yang mengekang wanita. Bahwa wanita tidak usah berpendidikan tinggi-tinggi. Dan banyak yang berkata bahwa wanita tidak usah berkarir dan sebagainya. Kita para wanita juga mempunyai tujuan hidup. Kita dapat berkarir, dapat belajar, dan berwawasan. Kita dapat menjadi pemimpin. Kita wanita mempunyai derajat yang sama, kebebasan dan hak yang sama, dan ini disebut dengan teori emansipasi. Teknologi, internet, transportasi, dan komunikasi sangatlah penting dan mempengaruhi globalisasi. Teknologi dapat memberi kita dampak yang positif dan negatif. Dampak positifnya, dengan adanya teknologi, kita dapat mencari informasi dengan lebih mudah, bertransportasi dengan lebih cepat, berkomunikasi dengan lebih mudah. Di era globalisasi ini, wanita juga dapat mencari lapangan pekerjaan dengan lebih mudah. Dampak negatifnya, banyak yang menyalahgunakan teknologi. Banyak wanita yang memposting foto atau video yang kurang pantas di media sosial. Banyak yang membuka atau membuat situs-situs yang tidak pantas. Karena pengaruh internet, banyak yang berkata kasar dan berperilaku tidak sopan. Bahkan tak sedikit wanita yang menjual diri di internet. Betapa menyedihkannya bilang wanita Indonesia yang telah diperjuangkan untuk ditinggikan derajatnya, merendahkan dirinya sendiri. Bila seperti ini perilaku masyarakat karena adanya globalisasi, apakah ini yang disebut membanggakan bangsa? Apakah ini yang disebut melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa? Kita wanita Indonesia mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Kita mempunyai harapan dan harga diri. Tolong jangan merendahkan harga dirimu sendiri dan berbijak-bijaklah memilah informasi. Dan tolong jagalah budaya sopan di Indonesia. Berpegang teguhlah pada pendirianmu sendiri dan buatlah versi dirimu yang terbaik. Kita negara Indonesia, negara yang kaya, negara yang maju dan berkembang. Kita sebagai wanita Indonesia dapat menunjukkan pada dunia bahwa kita dapat memajukan negara, dapat mengharumkan nama bangsa, dan kita mempunyai hak dan kebebasan untuk berkarya dan berinovasi. Cukup sampai di sini pidato yang saya berikan, tolong maafkan jika ada kesalahan. Kakek belikan pacarnya baju oren. Pacarnya membangun kasih. Saya Victoria Lauren mengucapkan terima kasih. Selamat siang, Bapak dan Ibu Guru SMP Dominico Savio. Perkenalkan, nama saya Henke Dewi Erlita. Saya dari kelas 7E nomor urut 14. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk berpidato bertema perempuan dan diskriminasi. Perempuan berkontribusi lewat berbagai cara dan bidang. Sebagian perempuan mengalami hambatan, bahkan celaan harian dari lingkungan. Sebagai perempuan, menentukan pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah, meski
memiliki tujuan yang mulia. Tidak sedikit perempuan yang khawatir akan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Tidak heran, karena penelitian mengatakan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa bagi perempuan, justru bertolak belakang. Kenyataan di sekeliling membuktikan terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani unjuk diri seringkali justru dihindari. Menjadi sukses bagi seorang perempuan dapat memicu hal negatif. Dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Sesama perempuan seharusnya bergandengan tangan, bukan malah saling menjatuhkan. Mungkin karena kita melihat hidup sebagai ajang kompetisi, karena perempuan memiliki keterbatasan ruang yang didominasi oleh laki-laki. Hal diskriminasi perempuan ini membuat bangsa Indonesia kerap jalan di tempat, bahkan buruknya semakin mundur ke belakang. Dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, mari membuat perempuan-perempuan di Indonesia semakin maju ke depan. Dan perlu kita ketahui bahwa di mata Tuhan, perempuan dan laki-laki itu sederajat. Sekian pidato dari saya, terima kasih. Selamat siang, Bruder, Bapak Ibu Guru dan teman-teman, serta para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rahel Rosa Natania dari kelas 7C. Para hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan pidato dengan tema Peran Perempuan dalam Era Globalisasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa emansipasi ialah istilah yang digunakan untuk menjelaskan usaha-usaha untuk mendapatkan persamaan hak politik, kesetaraan gender, serta persamaan hak dalam bidang lainnya. Sedangkan emansipasi wanita ialah suatu proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pegangan hukum yang membatasi kemungkinan seorang wanita untuk berkembang dan maju di segala bidang dalam kehidupan masyarakat. Para hadirin yang terhormat, apabila berbicara mengenai emansipasi wanita, di Indonesia ada sosok R.A. Kartini, seorang priai Jawa yang mempunyai pemikiran untuk maju pada masanya. Pemikiran untuk maju tersebut diekspresikan melalui surat-surat korespondennya pada sahabat Belandanya yang kemudian diangkat menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sosok R.A. Kartini menjadi pergerakan emansipasi wanita. Emansipasi yang dimaksudkan oleh R.A. Kartini adalah agar wanita mendapatkan hak atas pendidikan yang seluas-luasnya serta setinggi-tingginya. Jika melihat histori pada zaman penjajahan, yang berhak mendapatkan pendidikan ialah anak dari keturunan bangsawan. Sehingga banyak wanita di Indonesia pada masa lalu tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Kemudian, emansipasi yang dimaksudkan oleh R.A. Kartini agar wanita diakui kecerdasannya dan diberikan kesempatan yang sama untuk menerapkan keilmuan yang dimilikinya. Sehingga wanita tidak merendahkan diri dan tidak selalu direndahkan derajatnya oleh kaum pria. Pola kehidupan
Wanita diarahkan dalam kehidupan yang lebih hedonis, serta menjadi manusia yang antisosial. Tantangan seperti ini harus dihadapi dengan bijak, sehingga wanita tidak mementingkan kehidupannya sendiri, tidak menjadi pribadi yang antisosial dan tidak materialis. Dengan gaya hidup wanita di era globalisasi seperti ini, wanita diharapkan mampu memahami peran dan posisinya dalam masyarakat, membatasi diri dengan pergaulan yang mengarah ke hal negatif, serta tidak melupakan aturan-aturan dalam masyarakat meskipun tidak tertulis. Di masa kini, wanita telah memiliki kesempatan untuk bersaing di kancah publik maupun domestik. Sudah banyak wanita karir di masa kini, dan para ibu rumah tangga juga sudah menguasai berbagai keterampilan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh wanita masa kini untuk bersaing dalam berbagai bidang karena tuntutan lapangan pekerjaan. Generasi muda wanita juga harus giat belajar, tidak memilih menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, sehingga lupa belajar dan mengarah pada kehidupan yang materialistis serta hedonis. Seorang wanita dituntut berpikir secara rasional terhadap keadaan, tidak hanya berteriak emansipasi wanita, tetapi tidak membuktikan dirinya layak untuk berkontribusi dalam berbagai bidang. Maka, sebagai wanita-wanita, kita harus mampu membuktikan bahwa kita layak dan berkualitas di era globalisasi ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang para bapak dan ibu juri. Mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang telah memberi kelancaran pada lomba kali ini. Apabila berbicara mengenai emansipasi, terlintas dalam pikiran kita sosok Raden Ajeng Kartini, seorang wanita yang memiliki pemikiran untuk maju pada masanya. Beliau mengekspresikan pikirannya melalui surat-surat korespondennya kepada sahabatnya di Belanda. Surat itu kemudian diangkat menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Beliau banyak melakukan perjuangan agar wanita di Indonesia bisa menikmati pendidikan layaknya pria. Kita seharusnya bersyukur dengan kondisi sekarang yang tentu berbeda dengan yang lalu. Wanita di masa lalu hanya bisa memimpikan adanya kebebasan yang sekarang kita bisa nikmati. Di era globalisasi hari ini, wanita tidak hanya berperan dalam rumah, tetapi bebas berpendapat dan berkarya di luar. Banyak sektor kehidupan yang dipegang oleh tokoh wanita seperti menteri dan presiden. Tetapi semakin lajunya zaman, kita mulai melupakan perjuangan Kartini yang memajukan hak wanita, dan kita hanya mengeluh atas sulitnya sekolah dan pendidikan. Kita sebagai penerus bangsa harus menghormati jasa-jasa pahlawan emansipasi hari ini. Sekian dari pidato saya, terima kasih. Perempuan dan diskriminasi. Yang terhormat para juri sekalian yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato dalam rangka Hari Kartini. Pidato yang akan saya sampaikan kali ini bertema perempuan dan diskriminasi. Pidato ini bertujuan untuk mengajak seluruh pihak masyarakat, terutama kaum perempuan, untuk menjadi lebih maju dan membantu untuk mencegah kasus diskriminasi. Masalah tentang diskriminasi gender telah merajalela
yang mana artinya tidak hanya di daerah dan kelompok masyarakat tertentu. Namun, masalah ini merupakan permasalahan global. Hadirin sekalian, perempuan sering menjadi objek perlakuan diskriminasi karena perbedaan posisi perempuan terhadap laki-laki, di mana perempuan berada di dalam posisi yang lemah karena sejak dahulu budaya diskriminasi karena adat atau lingkungan keluarga, sehingga memunculkan pola pikir dalam diri manusia bahwa perempuan itu berada setingkat di bawah laki-laki. Terdapat kutipan dari Raden Ajeng Kartini yang berbunyi, "Perempuan harus terpelajar sehingga dapat bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri, mengembangkan seluruh kemampuan dirinya dan tidak tergantung kepada siapapun." Mengingat saat suasana itu, ketika adat masih sangat mencolok di sekeliling Raden Ajeng Kartini, betapa majunya pemikiran Raden Ajeng Kartini. Apalagi kita yang sekarang hidup di era modern, sudah saatnya mengubah pola pikir yang ada di dalam budaya lama yang beranggapan bahwa setinggi-tingginya perempuan bersekolah akhirnya masuk dapur juga. Jadi, hal utama yang harus kita lakukan untuk menghentikan adanya tindakan diskriminasi gender adalah mengubah pola pikir kita terlebih dahulu. Janganlah kita memandang bahwa perempuan adalah sosok yang lemah dan tidak memiliki hak dan kinerja sebaik kaum laki-laki. Hadirin sekalian, marilah kita mulai memandang bahwa kaum perempuan dan laki-laki sebagai sosok yang sama-sama memiliki hak dan kemampuan yang sebanding. Sekarang inilah kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengaktualisasikan diri. Segala bentuk kebencian dan pola pikir kita yang salah sudah sepatutnya kita tinggalkan dari kehidupan kita. Perempuan seharusnya mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Selain bebas dari diskriminasi, kepemimpinan perempuan adalah hal yang tidak saja bermakna memperbaiki posisi dan relasi perempuan, tetapi juga mendorong perempuan menjadi pemimpin dalam berbagai hal. Kurangnya peran perempuan di era modern ini menyebabkan lambatnya pembangunan nasional. Bila kualitas hidup perempuan rendah, otomatis perempuan akan menjadi beban pembangunan. Sebaliknya, apabila perempuan diberi kepercayaan untuk berperan dalam pembangunan, maka perempuan menjadinya mitra yang sejajar bagi laki-laki yang dapat ikut bahu-membahu dan meringankan beban pembangunan. Hadirin sekalian, dalam pidato singkat ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan sejajar dan sama. Itulah sebabnya tindakan diskriminasi harus segera dihapuskan dari permukaan bumi ini. Terima kasih Bapak Ibu guru dan para juri atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Apabila saya ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Selamat siang, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Diandra Julius dari 7C. Hari ini saya akan pidato tentang perempuan dan diskriminasi. Teman-teman, diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan tertentu. Pembedaan itu bisa karena ras, agama, dan jenis kelamin. Nah, saat ini saya akan menyampaikan isu mengenai perempuan dan diskriminasi. Teman-teman, apakah wanita saat ini sudah memiliki hak yang sama dengan pria? Apakah wanita sudah berhasil mencapai cita-citanya?
Saya bisa katakan belum, teman-teman. Sejak dulu, wanita dianggap sebagai warga negara kelas 2, dilarang sekolah tinggi-tinggi, tidak perlu pendidikan tinggi, dinikahkan pada usia dini, pembatasan pekerjaan, dan lain-lain. Permasalahan ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Mengapa kita perlu memperjuangkan hak-hak wanita? Karena wanita memiliki hak yang sama dengan pria. Namun, persamaan hak antara wanita dan pria masih belum tercipta, butuh perjuangan. Teman-teman, terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran hak wanita yang terjadi, yang pastinya merugikan wanita, seperti kekerasan dalam rumah tangga, upah yang rendah, kurangnya akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Teman-teman, selama ratusan tahun sudah banyak perjuangan yang dilakukan untuk menghapus diskriminasi hak wanita. Di masa era Kartini, beliau begitu giat memperjuangkan emansipasi wanita, terutama hak wanita untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, dengan membuat sekolah untuk wanita. Dan perjuangannya menjadi titik terang perjuangan wanita. Nah, teman-teman, apa perjuangan kita saat ini? Apakah kita hanya tinggal diam? Tidak, teman-teman. Kita, generasi muda, adalah wanita-wanita yang hebat, yang lahir dari ibu yang hebat. Perjuangan kita masih panjang, dan tidak boleh patah semangat menggapai cita-cita. Perjuangan kita dimulai dengan langkah kecil, belajar dengan keras, menggapai cita-cita setinggi langit. Kita singkirkan stigma bahwa wanita tidak bisa memiliki profesi seperti pria. Dan kita juga perlu mengedukasi masyarakat untuk memberi kesempatan kepada wanita untuk maju dan berkembang. Teman-teman, tetap semangat, tetap yakin bahwa suatu saat wanita akan mencapai hak-haknya seperti yang sudah dicita-citakan. Demikian pidato saya, sekian dan terima kasih.